Mau pastikan saja nih bener Facebook kan ya. Jangan sampai salah. So, welcome back lagi di live kita pada malam hari ini. So, hari ini tadi hari yang cukup melelahkan buat saya karena mempersiapkannya sampai pagi. Ya, tadi pagi jam 3.30-an. Jam 4 terus jam sekitar jam 8-an saya udah bangun lagi. Jam 9-an lah, jam 9-an. Ya, preparation and all things. Lalu sampai jam 1 akhirnya nge-live ya. Dan seru banget karena tadi pertama kali kita project dalam jumlah besar langsung. Yang hadir itu lebih dari 2.450 orang ya, melepaskan emosi barengan. Dan senang banget ngelihat responsnya, mereka pada happy dan bisa melepaskan emosi, bebannya ya jadi ringan semuanya. So thank you banget buat semua teman-teman yang sudah ikut partisipasi dalam project ini ya. DOA for Indonesia, melepaskan beban emosinya semuanya ya. Jadi doaku buat semua yang sudah ngikut bisa ngerasain lagi lebih ringan lagi, lebih happy lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi hidupnya ya. Dan buat teman-teman yang belum ikut masih ada kesempatan ya, atau misalkan Anda sudah ikut dan ngerasain manfaat tapi ada yang ketinggalan, misalnya pasangan Anda belum ikut, keluarga Anda belum ikut, terus ada yang mau ikut atau teman Anda mungkin ada yang mau ikut juga. Jadi Anda masih bisa ngedaftarkan diri lagi ke acara Masyadas dalam rangka PPKM ya, yang gratisan juga. Jadi Anda silakan ikut datang kalau misalkan mau belajar. Ya nanti cuman saya lupa tadi nomor teleponnya berapa, mesti kontak ke Mbak Dewi ya kalau misalkan Anda mau ikut. Tadi ada beberapa teman yang sudah ngedaftarin diri ke sana juga ya, jadi kalau misalkan ada lagi yang mau ikut ke sana ya silakan gitu ya. Jadi nanti saya tanggal 11 akan bawakan sekali lagi kelas DTK free lagi buat supaya lebih banyak orang bisa mengerti tentang melepaskan emosi ya. Jadi kayak gimana sih caranya, basicnya melepaskan emosi ya. Jadi intinya emosi bukan sesuatu yang sulit dan itu mudah untuk dilepaskan. Katanya Kak Maria, masih terasa enteng di badan. Ya iyalah, itu sekalinya kita lepaskan ya akan ringan terus rasanya. Jadi beban emosi itu bukan kita simpan tapi kita lepaskan ya. Nah teman-teman, hari ini saya mau sharing sedikit tentang apa yang saya baca ya belakangan ini. Banyak banget lagi marak itu ada jargon-jargon yang global yang dipakai, yaitu it's okay not to be okay, atau it's okay when you are not okay. Nah jadi intinya adalah kalau lu lagi bermasalah itu nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi terkadang hal seperti ini seringkali kayak dijadikan kayak penghiburan teman-teman, menghibur diri bahwa nggak apa-apa lo, lu punya masalah lu gitu ya. Jadi kayak masalah emosinya ya tepatnya. Nah jadi sebenarnya masalah emosi itu bukan sesuatu yang di-okekan gitu loh. It's not okay if you are not okay. Jadi jangan sampai kita denial. Kita kalau ada masalah, ya kita tahu bahwa itu ada masalah, berarti kita perlu untuk diberesin masalahnya, diselesaikan. Jangan sampai kita merasa bahwa, oh ya nggak apa-apa nih gue punya masalah, lalu kita bawa terus-menerus. Jadi menyimpan masalahnya dalam jangka waktu yang lama. Seringkali banyak kalau misalkan kita mengadaptasi istilah kepercayaan dan keyakinan seperti itu, akhirnya jadi sulit untuk melepaskan emosi kita. Sedangkan emosi itu jangan sampai kita simpan terlalu lama. Justru yang perlu adalah kita buang. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap oke-oke aja kalau misalkan kita bermasalah. Ya, jadi kalau misalkan ada masalah, apa yang perlu dilakukan? Ya, kita perlu cari tahu masalahnya di mana. Ibaratnya kalau misalkan di rumah Anda, bayangkan kamar Anda ada bau sampah. Ya, terus apa yang Anda lakukan? Apakah Anda it's okay? Ya, kalau misalkan ada sampah di dalam rumah Anda, ya misalkan sampai bau busuk gitu ya, menyengit sekali gitu, terus Anda ya udah saya harus berdamai dengan sampah saya, temenan sama sampahnya. Sampah itu ada dengan maknanya sendiri dalam kehidupan. Uh, ya Anda kalau bisa buang sampahnya, kenapa Anda harus pelihara sampahnya di dalam hidup Anda? Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misal kambingnya itu disate aja jangan dibawa-bawa, bener banget kata Kak Christine ya. Jadi seringkali kadang-kadang kita kayak ya udah dioke-okein aja gitu kalau misalkan kita ada masalah. No 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 no. Kalau ada masalah jangan dipelihara, nggak usah butuh proses yang panjang buat kita lepaskan, buat kita buang. Tadi bareng-bareng kita melepaskan emosi ya. 2.000 orang ya, mereka ngerasain kayak plong plong plong, ringan 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 ringan. Saya tanyain gitu, apa yang Anda rasakan, tuliskan. Semuanya pada tuliskan ya. Plong plong plong, ringan ringan ringan, udah bebas, udah nggak kepikiran lagi, udah nggak ada rasanya lagi. Nah jadi melepaskan emosi itu mudah teman-teman ya. Tadi itu cuma butuh 2 jam kita buat buang-buang emosi. Terus saya minta tolong tuliskan emosi apa yang Anda
Anda lepaskan. Banyak yang nulis beban 12 tahun, beban 16 tahun, beban 30 tahun, beban banyak banget gitu ya. Jadi kita bisa buang emosinya. Jadi jangan kita sibuk mengokekan diri kita yang tidak oke. Kalau misalkan emang lagi nggak oke, kita cari tahu dan kita beresin ya. Jadi kadang kita berpikir misalkan kita harusnya positive thinking. Kalau misalkan ada masalah jangan dianggap sebagai sebuah masalah, kita anggap lewat aja kayaknya gitu ya. Tapi nggak seperti itu juga teman-teman ya. Memang masalahnya mungkin tidak akan langsung serta-merta tiba-tiba hilang, tapi kalau misalkan masalah psikologis di kepala kita itu bisa serta-merta langsung hilang. Jadi kalau misalkan kita lepaskan, dia akan kayak dikuras, ringan, langsung hilang. Rasanya kayak apa pas hilang? Kayak Anda biasa pakai masker, tiba-tiba Anda lepaskan. Ya. Selama ini kalau kita nyimpan emosi di tubuh fisik kita tuh kayak tubuh kita tuh kayak udah biasa pakai masker gitu. Kemana-mana kita kayak iya gue pakai masker gitu ya. Saking setiap hari pakai masker sampai nggak tahu rasanya ketika maskernya dicabut tuh kayak gimana. Nah begitu Anda cabut ya ini maskernya, rasanya itu langsung ringan, pung, wow. Ya begitu ringan langsung heavy, langsung tenang gitu ya. Katanya Kak Hanim ada yang terkena psikosomatik bisa sembuh, ya bisa sembuh ya. Jadi banyak yang psikosomatik juga yang beres-beres. Tadi kalau lihat di Way for Indonesia ya, ada yang sakit punggung, sakit pinggang, apalah segala macam ya sakit fisiknya. Tapi mereka bisa lepaskan ya, jadi kayak ringan tubuhnya. Jadi kalau misalkan emosi kita tersimpan di dalam tubuh fisik kita bisa buang, kita lepaskan. Ketika dilepaskan akan jadi ringan, enteng ya. Jadi Anda bisa lakukan sehari-hari itu nggak terbeban lagi. Jadi tubuh Anda bisa lebih efektif, jadi bisa lebih nyaman, lebih asik, lebih tenang gitu ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah teman-teman, kalau lagi nggak oke ya nggak oke. Jangan kita denial, jangan kita menghibur diri bahwa it's fine, it's okay gitu. Nah, tapi bukan dalam artian beban emosi ya. Balik lagi, urusan beban emosi. Kalau nggak oke ya nggak oke. Lepaskan dulu ya, baru kita beresin. Sama juga kayak challenge di dalam kehidupan. Kalau ada yang bermasalah ya ada yang bermasalah. Contohnya ya, saya dulu orangnya selalu kabur-kaburan. Misalnya begini, kalau urusan admin, urusan keuangan, saya selalu takut, saya selalu malas ngurusinnya. Jadi kalau misalkan ada disuruh bikin kayak laporan, disuruh bikin hitungan keuangan, disuruh nagih uang, itu saya kayak, aduh ngapain sih nagih-nagih uang kayak orang susah gitu. Terus ngapain sih bikin-bikin laporan keuangan, kayaknya ribet gitu, mesti hitung-hitungan matematika. Yang ngapain sih harus bikin laporan, itu kan kayak sesuatu yang ribet buat saya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kabur. Jadi setiap kali ada laporan yang harus saya kerjakan, setiap kali ada hitungan uang yang harus saya lakukan, harus nagih utang. Ya, kalau dulu tuh saya lebih berasanya kayak lebih baik gue nggak usah nagih utang ya daripada gue harus ngurusin utang orang-orang yang utang sama gue gitu ya. Ya akhirnya nggak mau pusing, saya nggak mau ngutangin lagi kayak gitu ya. Jadi kayak saya tutup sama sekali ya. Nah terus ya udah saya tinggal nagih-nagihin yang lain kan, yang masih ngutang ya udah saya tagih-tagihin aja semuanya gitu ya. Karena apa? Saya beresin problematikanya. Jadi akhirnya saya bisa berfungsi normal. Kalau disuruh bikin laporan ya saya bikin laporan. Kalau misalkan butuh bikin tulisan ya saya bikin tulisan. Jadi saya udah nggak merasa sulit lagi gitu ya untuk urusan dengan admin, urusan dengan keuangan. Kalau saya perlu untuk lakukan ya saya lakukan. Ya, jadi nggak kayak dulu gitu. Jadi nggak ya, saya bisa ya jalanin aja gitu. Nah, seringkali dalam diri kita, Bapak Ibu, yang nyangkut itu memang hal-hal seperti ini. Ketika kita kayak ngerasa, wah kenapa ya saya kok nggak jalanin? Kenapa saya melarikan diri? Kenapa saya kabur? Ya kabur itu adalah tanda kita ya kayak akhirnya jadi nggak menyelesaikan gitu. Kalau ada bangkai di dalam rumah Anda, masa Anda kabur? Masa Anda nggak selesaikan? Malah Anda lari gitu ya. Ya diselesaikan ya. Katanya Kak Valen, gara-gara Koreo jadi nggak bisa marah, tidak emosian malah jadinya ketawa. Nah lo ya, nggak apa-apa. Jadi nggak ada salahnya dengan hidup bahagia, gembira, ceria, memberikan banyak kebaikan di atas dunia ini. Karena balik lagi, kalau Anda mau menolong orang lain, Anda sendiri perlu untuk beresin diri Anda sendiri dulu gitu loh. Kalau Anda bahagia, Anda senang, Anda gembira, Anda ceria, nggak ada hal yang sulit untuk Anda bisa lewatin dalam kehidupan Anda. Seringkali kadang kita punya banyak beban ya segala macam, jadi kita nahan-nahan mau ngerjain sesuatu ya tidak melakukannya. Terus kita anggap ya udah oke aja, terus kita lewatin semuanya. Nah, itu masalah. Jadi kita jangan masuk ke mode denial, jangan masuk kita ke mode yang dimana kita
kayak ya udahlah gitu aja gitu, emang gue begitu lalu terima aja, it's okay to be not okay. No, when you are not okay then you are not okay. Cari tahu gimana caranya supaya bisa oke, itu lebih penting. Jadi kalau ada masalah keuangan, cari tahu gimana caranya Anda bisa lebih kaya dan lebih sukses. Bukannya it's okay buat lu punya masalah keuangan, it's okay lu punya masalah keluarga, it's okay lu hello. Ya, gimana kalau misalkan bisa diberesin? Kalau kata Cijuli, kalau takut buat laporan keuangan berarti orangnya tidak berteman dengan uang, ya kok takut punya uang banyak. Bukan, tapi biasanya terdiri dari trauma masa lalu. Misal contoh, kalau saya punya beban masalah dengan uang, karena dulu saya pernah ditagih sama mama saya, dan saya pernah punya masalah waktu ketika ada hutang kartu kredit. Ya, waktu itu ada nilainya sekitar 7 juta. Waktu saya masih susah, ada hutang kartu kredit 7 juta, saya bayar hanya minimum payment, karena saya nggak punya uang buat bayar full. Jadi nyicilnya itu saya bayar minimum paymentnya. Mama saya marah-marah. Dia bilang, lu nih dulu pinjem-pinjem kartu, katanya lu mau lunasin lu. Jadi laki-laki omongannya nggak bisa dipegang, tukang bohong, dibilangnya begitu. Nah jadi ketika dibilang seperti itu, saya jadi jadi takut sama urusan uang. Jadi kayak misalkan ngitung-ngitungin uang, apalagi nagih ditagih gitu ya. Terus belum lagi karena ngalamin juga diteleponin tukang kartu kredit. Terus saya harus gestun bolak-balik ya, gesek sini, tutup sana, tutup situ, dan juga masalah yang muncul terus-menerus. Nah, kenapa seperti ini terjadi? Berarti ada yang salah dengan program bawah sadar kita terkait dengan uang. Sehingga akhirnya jadi ketemu benturan demi benturan. Nah, ini perlu diselesaikan. Kalau nggak, datang-datang terus-menerus. Dan kalau kita bilang it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, it's okay, apa yang terjadi? Ya sudah. Akhirnya jadi terus-terusan seperti itu. Yang nggak apa-apa juga sih, it's okay juga sih kalau Anda mau pelihara masalah Anda. Misalnya Anda punya masalah keuangan, it's okay to be not okay dengan keuangan. It's okay to be not okay dengan masalah keluarga. Keluargaku berantem terus, ya nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Misalkan kayak ya berpisah nggak apa-apa, ya kan? Berantem gebuk-gebukin anak nggak apa-apa, emosian ya nggak apa-apa, semuanya it's okay. Gitu. Pusing pala, ya. What if when you are not okay, then you are not okay. So find out bagaimana caranya supaya bisa ngeberesin itu semua. Jadi jangan masuk ke mode denial, seolah-olah apa yang ya semua baik-baik saja gitu. Kita positive thinking. No, 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 no. Gimana kalau misalkan kita ngeliat justru apa yang sangat-sangat kita hindari dan kita tidak ingin lihat. So coba perhatikan di dalam diri Anda. Apa di dalam hidup Anda yang sangat-sangat Anda hindari dan tidak ingin Anda lihat, tidak ingin Anda kerjakan, tidak ingin Anda lakukan, mungkin ya, atau pokoknya Anda selalu menghindarinya. Entah mungkin matematika kah, hitung-hitungan kah, atau misalkan keuangan kah, atau masalah keluarga kah, pasangan kah, atau anak kah, atau misalkan orang tua kah, mertua kah, atau sering dimintain uang kah, dipinjemin kah, apa yang menjadi challenge-nya Anda. Perhatikan semuanya ya. Tambah gendut nih katanya. Wah, ya oke, perhatikan semua rasa yang dimana Anda ketika melihat segala sesuatu yang kayaknya Anda pengen menghindar, Anda pengen kabur, Anda tidak ingin berurusan dengannya. Coba Anda cek rasanya. Oke, apapun itu, terkait dengan apapun, semua hal, trauma apapun di masa lalu yang pernah terjadi karenanya, perhatikan semua energi yang ada dalam tubuh fisik Anda. Dan apapun yang menghalanginya, perhatikan, pejamkan mata, matanya seperti ngeliat ke atas, dan semua hal yang ada terkait dengannya yang menghalangi Anda melepaskannya. Jikalau ada janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakikhlasan yang membuat Anda selalu melarikan diri, menghindari semua hal ini, semuanya diterima, disadari, diambil pesan, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa terkait dengan hal ini yang ada di dalam diri Anda, sadari, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Tarik nafas, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Hembuskan. Oke, sekali lagi. Semua hal yang di dalam diri Anda yang membuat Anda dalam mode denial, kabur, melarikan diri, dan menganggap semuanya baik-baik saja. Yang Anda tahu di dalam hati Anda sebenarnya itu tidak. Perhatikan semua energi itu, dan apapun yang membuat Anda melarikan diri, kabur, dan menghindar, dan membuat semuanya seolah-olah baik-baik saja. Perhatikan semua energi yang ada terkait dengannya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, dan semua yang menghalanginya. Pejamkan mata, lihat ke atas. Semua diterima, disadari, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke. Perhatikan lagi semua rasa yang tersisa.
Oke, semua yang ada terkait dengan hal ini. Apapun Anda menghindari dan menganggap semuanya baik-baik saja. Dan Anda selalu kabur darinya, dan hal itu semakin bertambah parah, dan Anda berusaha untuk tidak menyadarinya, dan Anda melarikan diri darinya. Kegilaan apa yang Anda simpan untuk membuat Anda kehilangan kesadaran penuh atas diri Anda dan apa yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan Anda. Semua hal terkait dengan hal ini disadari, diambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Ya, oke. Far more better. Perhatikan sekali lagi. Apa yang diri Anda perlukan untuk bisa menciptakan diri yang lebih menyadari tentang diri Anda sendiri, dan apa yang Anda perlukan untuk bisa menjalani apa yang Anda inginkan dan Anda pilih untuk jalani tanpa ada rasa-rasa menghindar, melarikan diri, kabur, atau energi lainnya yang membuat Anda tidak menyelesaikan hal tersebut. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda menyadarinya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan hembuskan. Oke, so jadi when you are not okay, then it's not okay. Find out apa yang perlu dibikin jadi lebih oke. Bagaimana caranya? Cari tahu. Cari orang-orang yang bisa membantu Anda. Ya, jadi supaya bisa menyelesaikan challenge-nya. Jangan kabur, jangan melarikan diri. Ya, biasakan jadi manusia yang lebih berani ya untuk menghadapi semuanya. Jalanin aja, nggak usah takut. Kalau itu soal emosi, buang aja, kan udah tahu ya semuanya. Urusan emosi mudah sekali, pakai DWTRT. Jangan pakai yang lain buat buang emosi. Kalau pakai yang lain buat apa? Buat memperkaya diri kita. Ya, misalkan pengetahuan yang lain, Anda boleh datang ke kelas-kelas lain untuk apa? Untuk belajar sesuatu, menginstalasi pengetahuan, meningkatkan kebijaksanaan, wisdom. Tapi kalau buat buang emosi, pakai DWTRT aja, udah paling gampang ya. Paling cepat, paling ringan, paling mudah dilakukan, paling gampang. Jadi buang. Sudah dibuang ibarat aplikasi handphone, programnya dibuangin yang negatif, setelah itu diinstal dengan program positif. Jangan terbalik. Sibuk install program positif, tapi program negatifnya banyak. Jadi program negatifnya dibuangin dulu pakai DWTRT, habis itu selesai, baru kita install dengan banyak ilmu modalitas yang pengalaman yang ada di luar sana yang akan memperkaya diri kita menjadi pribadi yang lebih berdaya lagi. Oke ya, so buangin emosinya aja, rajin-rajin, rutin-rutin, pakai DWTRT. Sangat mudah, sederhana, menyenangkan. Besok kita lepaskan lagi emosinya, ya. Ingat untuk ikut ke DTK karena ini masih free ya. Kalau misalkan Anda mau ikut, ya silakan. Buat yang mau repeat. Kalau mau ngajak teman, ngajak saudara, ngajak kenalan, monggo silakan ya. Ikut di kelas 99 hari. Ya, di sana free, di DTK-nya di sana Anda bisa belajar lagi buat melepaskan beban emosi Anda supaya hidup Anda lebih happy, lebih asik, lebih seru, lebih menyenangkan. Oke ya, buang emosi hanya di DWTRT. Yes, pakai DWTRT ya. Ini sebagai satu tools tambahan di toolbox Anda ya. Ibaratnya kalau Anda punya box alat-alat ya, ada palu, ada obeng, ada Swiss Army knife misalnya ya. Jadi kayak Anda selalu gunakan tools yang tepat ya. Jangan Anda apa-apa Anda sekrupin karena Anda cuma punya obeng gitu. Jadi kayak, oh ini pasti harus pakai sekrup gitu. Ya enggak lah. Ya, jadi kayak kalau ada palu ya palu, kalau ada sekrup buat apa mur ya baut ya buka bautnya gitu ya. Cara ikutnya gimana? Daftarkan diri ke 99 hari. Nanti aku coba post di stories ya kalau misalkan di ini. Jadi Anda bisa ikut ya. Biar pada bisa ngedaftarin diri. Sip, nanti aku akan kasih buat di Instagram, berarti buat dimasukin. Kalau sudah berjalan bisa gabung ya di 99 challenge, bisa ya. Kalau misalkan mau ikut silakan masuk ya. Jadi tadi udah dikonfirm sama Mbak Dewi, bisa kalau misalkan mau ikut ya, karena startnya udah tanggal 9 kemarin, tanggal 4, tapi saya nanti dapat slot di tanggal 12 ya. Jadi ke tanggal 12 saya akan bantu buat ngebuangin emosinya buat mereka yang ada di sana. Lepasin dan buang emosi ke laut ya, kok. Makasih banget ya, ketika buang aja ya, jadi nggak perlu dibawa jadi beban. Kata Kaisa, terima kasih Koreo, semoga Allah membalas dengan kebaikannya yang banyak. Oke, terima kasih, thank you banget ya. Aku mau ikut karena tadi waktunya nggak cocok. Oh, kemarin waktunya nggak cocok. Ya udah, nanti ikut yang di sini aja. Atau gratisan juga ya. Jadi selamat belajar ya. Doaku lebih happy lagi, lebih asik, lebih seru lagi.
Ya, jadi nanti aku akan kasih ya linknya. Silakan Anda daftarkan diri saja. Terima kasih semuanya. Be happy terus. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita lepaskan emosi yang lainnya. See you again. Bye-bye. Love you all. Dah.